Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang marketing pada pertemuan pertama di KD 3.4 menerapkan strategi bauran pemasaran atau yang disebut juga dengan marketing mix, dan 4.4 yaitu melakukan bauran pemasaran bersama Bu Kunti. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang marketing mix atau bisa disebut juga dengan bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran di sini itu ada dua, yang satu 4P, yang satu 7P. 4P itu berisi tentang produk, price, place, dan promosi. Sedangkan 7P itu berisi tentang produk, price, place, promosi, physical evidence, people, dan proses. Terus, apa bedanya antara 4P dan 7P ini? Mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita ke penjelasan apa itu 4P dan 7P, mari kita dengarkan apa yang dimaksud dengan bauran pemasaran. Bauran pemasaran menurut Kotler dan Armstrong adalah perangkat alat pemasaran taktis dan dapat dikendalikan, produk, harga, distribusi, dan promosi yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan perusahaan dalam pasar sasaran. Tujuan utama dari strategi bauran pemasaran ini adalah untuk membuat produk yang tepat dengan harga yang tepat dan di tempat yang tepat dengan promosi yang tepat juga. Dalam bauran pemasaran, kita harus membedakannya menjadi dua produk. Produk pertama adalah produk barang. Barang adalah produk konsumsi nyata, artikel, komoditas yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan dengan imbalan uang serta memiliki karakteristik fisik yaitu bentuk, penampilan, ukuran, berat, dan lain-lainnya. Sedangkan jasa atau layanan bisa juga disebut sebagai servis, adalah produk ekonomi yang tidak berwujud yang disediakan oleh seseorang atas permintaan orang lain. Dapat dikatakan bahwa layanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang lain, disediakan oleh penyedia layanan. Nah, berikut ditampilkan perbedaan antara barang dan jasa. Jika barang itu berwujud, maka jasa tidak berwujud. Jika barang bisa disimpan, maka jasa tidak bisa disimpan. Kemudian barang bisa diproduksi lebih dulu baru dikonsumsi. Sedangkan jasa diproduksi bersamaan waktunya dengan konsumsinya. Penjualan kembali akan dapat dilakukan, tetapi persediaan jasa itu tidak dapat dijual kembali. Produk mudah distandarisasi untuk produk barang, tetapi jasa tidak bisa terstandarisasi. Untuk komunikasi dengan konsumen, untuk produk barang memiliki tingkat komunikasi dengan konsumen yang rendah. Sedangkan pada produk jasa, komunikasi dengan konsumen sangat tinggi. Pada produk barang, kualitas bersifat objektif. Sedangkan pada produk jasa, kualitas bersifat subjektif. Pada produk barang, banyak menggunakan proses-proses mesin, tetapi pada produk jasa banyak menggunakan proses-proses manusia. Nah, di dalam gambar ini adalah penjelasan tentang bauran pemasaran produk barang. Inilah yang disebut dengan 4P. 4P, promosi, produk, price, dan place. Produk bisa berisi tentang fitur, quality, branding, packaging. Packaging itu kemasan ya. Service, waranti. Service yang di sini dimaksud adalah seperti layanan kontak. Nah, seperti itu. Untuk price strategi, pricing, allowance, discount, payment terms. Kemudian untuk place itu pendistribusian ya. Channels, market coverage, assortment, location, inventory, dan transport. Untuk promotion dibagi menjadi sales promotion, advertising, public relation, dan direct marketing. Nah, produk menurut Kotler adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide.
Nah, sedangkan price menurut Kotler adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Menurut Kotler, saluran distribusi, ini yang disebut place. Saluran distribusi terdiri atas seperangkat lembaga yang melakukan segala kegiatan atau fungsi yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status pemiliknya dari produsen ke konsumen. Promosi menurut Basu Swasta. Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Bauran pemasaran produk jasa. Nah, kalau bauran pemasaran produk jasa itu jumlahnya ada 7. Nah, selain dari 4P yang pertama, itu kita akan ditambahkan yaitu physical evidence, people, dan proses. Physical evidence ini di dalamnya ada termasuk facilities, design of livery, equipment, furniture, and artifact. Sedangkan people ini di dalamnya termasuk recruitment, training, uniform, complaint, interaction. Sedangkan proses di dalamnya termasuk service is delivered, procedure, mechanism, flow of activities. Bukti fisik atau physical evidence yaitu upaya yang diberikan penyedia layanan untuk meyakinkan pelanggan atau konsumen. Contoh bukti fisik tersebut diantaranya adalah seperti peralatan yang menghasilkan jasa, layanan, kantor, gedung, ataupun website. Yang keenam adalah people. Dalam bauran pemasaran, people adalah karyawan atau petugas yang memberikan pelayanan, termasuk orang-orang yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Dalam gambar tersebut, ditunjukkan ada seorang suster yang sedang merawat seorang ibu yang sedang sakit. Nah, ini adalah people-nya di sini adalah seorang suster. Oke, selanjutnya proses dalam bauran pemasaran. Proses adalah metode, prosedur, ataupun urutan kegiatan dalam rangka menyampaikan layanan atau jasa kepada pelanggan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelaksanaan bauran pemasaran. Keberhasilan menggunakan strategi bauran pemasaran itu sendiri dinilai dari kualitas jasa atau barang produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Kualitas yang dimaksud di sini adalah kualitas barang atau jasa yang diterima pelanggan, seperti apa yang diterima oleh pelanggan saat membeli barang dari kita. Sedangkan harapan di sini yang dimaksud adalah harapan dari konsumen terhadap produk kita, seperti apa yang mereka rasakan setelah menggunakan produk atau layanan kita. Nah, itu semua adalah penjelasan tentang 4P dan 7P dalam bauran pemasaran. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.